Selamat pagi dan selamat bertemu kembali pada pelajaran Bahasa Indonesia bersama Ibu Maria. Pada kali ini, kita masih membahas topik tentang teks eksplanasi, di mana kita akan mempelajari pola pengembangan teks eksplanasi. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita menundukkan kepala sejenak. Mohon berkat dari Tuhan sehingga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita dapat menjelaskan pola-pola pengembangan dalam teks eksplanasi. Kemudian, kita dapat menentukan pola pengembangan yang digunakan dalam teks eksplanasi. Dan akhirnya, kita dapat menyusun paragraf eksplanasi dengan pola pengembangan tertentu. Sekarang kita lihat dulu apa saja pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Yang pertama, teks eksplanasi bisa dikembangkan dengan pola kausalitas. Kedua, pola pengembangan proses atau sering kita sebut dengan kronologi. Ketiga, pola pengembangan contoh. Keempat, pola pengembangan induktif. Dan yang kelima, yaitu pola pengembangan deduktif. Mari kita lihat satu persatu. Pola pengembangan kausalitas yang menjadi inti dari pola ini yaitu unsur sebab akibat. Jadi, teks eksplanasi yang menggunakan pola pengembangan ini akan menjelaskan sesuatu atau kejadian serta faktor penyebab yang mengakibatkan kejadian tersebut. Nih contohnya nih. Silakan disimak dan dibaca. Selanjutnya yaitu pola pengembangan proses atau sering kita sebut dengan kronologi. Pola pengembangan proses adalah pola dalam teks eksplanasi yang menjelaskan suatu proses terjadinya sesuatu ataupun peristiwa. Oleh karena itu, teks ini tersusun dari beberapa kalimat yang sifatnya runtut untuk mempermudah pemahaman pembaca. Contoh, kecelakaan bus pariwisata di Jalan Pantura ini berawal dari cerobohnya seorang pengendara motor yang lupa menyalakan lampu sen ke kanan saat akan menyeberang jalan. Paragraf ini menceritakan terjadinya kecelakaan. Pola pengembangan berikutnya yaitu pola pengembangan contoh. Pola ini cocok dipakai untuk menuliskan suatu hal yang sulit dijelaskan dalam bentuk kata-kata atau teori. Maka, untuk memudahkannya, digunakan pola pengembangan contoh yang memakai ilustrasi tertentu. Contoh, meski virus corona berbahaya, ternyata gangguan psikis yang disebabkan dari virus ini jauh lebih mematikan. Sebagai contoh, seorang yang sedang mengalami atau yang sedang dalam keadaan sehat
namun kehilangan pekerjaannya lebih berpotensi meninggal karena stres atau frustasi, tak bisa menghidupi keluarganya. Gangguan psikis ya. Pola pengembangan berikutnya yaitu pola pengembangan induktif. Inti teks eksplanasi dengan pola induktif biasanya ditemukan pada akhir paragraf yang berupa kesimpulan dari poin-poin khusus yang dijabarkan di awal pembahasan. Ya. Contoh nih, gajah yang seharusnya tinggal tenang di hutan, pada akhirnya berkeliaran, merusak pemukiman warga. Demikian juga dengan monyet-monyet liar yang mulai berkeliaran mencuri makanan. Nah, keluarnya binatang-binatang hutan ini merupakan dampak dari kebakaran hutan yang dilakukan oleh manusia. Berikutnya yaitu pola pengembangan deduktif. Pola pengembangan ini merupakan kebalikan dari pola induktif. Inti dari pembahasan teks eksplanasi dengan pola ini justru berawal di awal paragraf. Biasanya terdapat pada kalimat pertama, paragraf pertama. Ya, dan teks ini juga cocok untuk menuliskan peristiwa penting yang ingin diketahui oleh orang banyak, sehingga intinya berada di awal paragraf. Contoh, hingga saat ini korban kapal kuring yang tenggelam di Selat Bali sudah mencapai 30 orang. Ini yang merupakan pola pengembangan deduktif. Jadi intinya berada di awal paragraf. Selanjutnya atau kalimat selanjutnya merupakan perincian dari apa yang sudah diucapkan atau dituliskan di awal paragraf. Baik, setelah kita mengetahui beberapa pola pengembangan yang dapat digunakan untuk menulis teks eksplanasi, maka sekarang kita akan menyusun beberapa kalimat untuk membentuk paragraf yang padu. Kemudian setelah menjadi paragraf, kita menentukan pola pengembangan apa yang digunakan pada paragraf tersebut. Ya, jadi tugasnya pertama kali susun dulu kalimat-kalimat ini, ada 5 kalimat. Susunlah menjadi sebuah paragraf yang padu, kemudian tentukan pola yang digunakan pada paragraf tersebut. Begitu juga dengan tugas yang kedua. Terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Jangan lupa dukung terus channel ini sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa pada topik berikutnya.